Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hasanatul Iftitah, selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasi, dan rekan-rekan kerja saya yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami mengambil studi kasus, yaitu penerapan model transportasi pada kantor pusat JNE untuk optimalisasi biaya distribusi barang. Adapun anggota kelompok saya, yaitu Oktaviana Dwi Lestari, saya sendiri Christian Yovita, kemudian ada Suwaibah, kemudian ada Ica Yunarti Aloho, dan yang terakhir ada Aditya Mukti Nugraha. Baik, langsung saja kita ke latar belakang. Di sini salah satu perusahaan yang menghadapi tantangan dalam pendistribusian barang itu adalah PT Niki Jalur Nugraha Eka Kurir atau yang disebut dengan JNE. Di sini terdapat beberapa masalah distribusi yang terjadi, seperti keterlambatan pengiriman akibat jalur transportasi yang tidak efisien, serta disparitas biaya pengiriman yang signifikan karena alur distribusi yang tidak seimbang. Di sini untuk menyelesaikan masalah ini, eh, JNE dapat menggunakan model transportasi seperti metode NWC, less cost, dan juga menggunakan optimalisasi menggunakan metode stepping stone. Dengan pendekatan ini, pengharapan kami itu JNE dapat mengoptimalisasi distribusi, kemudian juga dapat menekankan biaya dan meningkatkan kepuasan konsumen. Kemudian itu ada rumusan masalah dan juga tujuan yang akan disampaikan oleh Saudara Adit. Kepada Adit kami persilakan. Oke, terima kasih moderator. Di sini kami mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana cara mengoptimalisasi biaya distribusi barang pada PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Next. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengefisiensikan biaya distribusi barang dengan menerapkan metode transportasi dan transshipment menggunakan linear programming di PT JNE. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai tahap penyelesaian transportasi dengan penyelesaian metode-metode Northwest Corner, least cost, sebagai solusi pembanding penyelesaian masalah. Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran pada penelitian ini, maka batasan masalah adalah data yang digunakan adalah data dari PT JNE, yang meliputi data jumlah barang, data biaya kapasitas pelayanan, dan data biaya distribusi atau pengiriman barang. Fokus penelitian ini adalah efisiensi biaya distribusi barang dengan penerapan model transportasi dan transshipment. Metode yang digunakan dalam penerapan model transportasi adalah metode Northwest Corner atau NWC, least cost, dan optimalisasi menggunakan stepping stone. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aditya atas penjelasannya tentang rumusan masalah dan juga tujuan. Kita lanjut ke metodologi penelitian yang akan disampaikan oleh Saudari Suwaiba dan Oktaviana. Pada Suwaiba kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Untuk waktu dan tempat penelitiannya dilakukan pada bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun 2024, yaitu berlokasi di kantor JNE. Untuk pengumpulan datanya, proses pengumpulan datanya pada penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari sistem operasi JNE. Data ini mencakup informasi penting seperti lokasi gudang yang digunakan sebagai titik sumber pengiriman, jumlah barang yang didistribusikan dari setiap gudang, lalu biaya transportasi yang dikeluarkan untuk pengiriman barang, kapasitas penawaran di setiap gudang, serta permintaan di berbagai tujuan distribusi. Data ini digunakan untuk menganalisis efisiensi logistik dan menentukan solusi optimal untuk mengurangi biaya transportasi melalui metode transportasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Soibah. Pada Soibah saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan dependen. Variabel independen yaitu lokasi sumber atau gudang, kapasitas penawaran barang di setiap gudang, dan biaya transportasi dari sumber ke tujuan.
Variabel dependen adalah alokasi barang yang dikirim ke setiap tujuan dan total biaya transportasi. Selanjutnya itu jenis data yang digunakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang mencakup data biaya transportasi, kapasitas penawaran di setiap gudang, dan permintaan di berbagai tujuan distribusi. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk menganalisis distribusi barang yaitu NWC, last cost, dan metode yang digunakan dalam proses optimalisasi adalah stepping stone. Pendekatan itu bertujuan untuk menemukan solusi distribusi yang efisien dalam hal biaya dan waktu pengiriman. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Oktaviana dan Suwaiba atas penjelasannya mengenai metode penelitian. Kita lanjutkan ke bagian hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh saudari Ica. Kepada Ica kami persilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan. Baik, pada bagian yang pertama, kami menentukan solusi awal menggunakan metode Northwest Corner atau NWC. Baiklah, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini, lokasi itu diwakilkan dengan variabel A sampai H, yang terdapat 8 lokasi. Dan layanan di sini JNE memiliki 3 layanan, yaitu Yes, reguler, dan juga OK. Yang dimana untuk harga setiap kilogramnya itu tertera per lokasi. Jadi kita memiliki 8 harga untuk setiap lokasinya. Adapun kapasitas total harga untuk setiap layanan itu pada layanan Yes yaitu 20.000, reguler 22.000, yang OK 24.000. Sehingga tabel berikut merupakan tabel yang seimbang karena harga dan total kapasitas harganya juga sama. Baiklah, kita lanjut ke menghitung tabel NWC. Ke tabelnya, Vi, tolong. Yang di PP tadi aja. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa poin-poin nilai bisa seperti berikut. Yang pertama, untuk inputan yang pertama, seperti yang kita ketahui, Northwest Corner itu mengisi nilai berdasarkan lokasi paling pojok kiri atas. Yang dimana di sini kita mulai mengisi dengan poin A, dengan layanan Yes, yaitu kita mengisi optimal harga per lokasinya. Jadi kita menginput 8.250 untuk lokasi A. Selanjutnya, karena nilai harga sudah terpenuhi, maka yang bagian reguler dan OK itu dikosongkan. Berikutnya kita pindah ke nilai yang berdekatan, yaitu ke sebelah kanan, yaitu lokasi B, yang dimana kita juga menggunakan metode yang sama, yaitu menginput keseluruhan kapasitas harga, yaitu 10.000. Dan karena nilai maksimal kapasitas harga sudah terpenuhi, maka kolom yang di bawahnya juga dikosongkan. Berikutnya, kita pindah ke poin C, sama seperti sebelumnya. Namun, karena di sini kita lihat kapasitas keseluruhan, yaitu 20.000 pada poin layanan Yes, maka kita tidak bisa menginput nilai maksimal untuk poin C yang teratas, yaitu yang di poin 15. Sehingga kita hanya bisa menginput sisanya, yaitu sisa dari 20.000 dikurang 10.000 ditambah 8.250, yang tersisa ialah 1.750. Oleh karena itu, karena kapasitas total dari layanan Y sudah terpenuhi, maka poin D dan hingga poin H itu tidak kita isi atau dikosongkan. Berikutnya kita lanjut ke nilai yang berdekatan dari poin C yang 15, yaitu menurun ke bawah pada angka 21.
di mana kita menginputkan nilai maksimal juga untuk harganya. Harga maksimalnya adalah 6.500, yang dimana pada poin C15 tadi kita sudah menginputkan 1.750, maka untuk poin yang 21 ini kita menginputkan sisanya, yaitu 4.750. Untuk langkah-langkah berikutnya itu sama, hingga terbentuk tabel seperti berikut. Oke, kita mulai menghitung yang slide selanjutnya. Nah, di sini kita menghitung nilai Z yang berdasarkan dari Z1 hingga Z yang terakhir, kita kalikan dan kita jumlahkan. Jadi hasil dari metode Northwest Corner ini kita mendapatkan nilai Z sebesar Rp1.058.250. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode least cost. Baik, di sini ada metode least cost. Jadi pada metode ini kita menginput berdasarkan nilai poin yang terendah terlebih dahulu. Jadi langkah pertama yang pada metode ini adalah pada poin 10, yaitu ada pada bagian layanan yes, poin A, dan juga layanan oke pada poin G, yang dimana poinnya bernilai 10, sehingga dua variabel nilai ini kita input pertama kali. Sama seperti metode sebelumnya, kita menginputkan nilai maksimal yang dapat diperoleh dari harga di bawah ini. Jadi untuk pada poin 10 layanan yes lokasi A, kita menginputkan 8.250, dan untuk poin layanan oke dan lokasi G, kita menginputkan nilai maksimalnya yaitu 9.750. Berikutnya, kita mencari nilai terkecil lain selain 10, yaitu 11, yang berada pada layanan yes lokasi H, yaitu kita menginputkan nilai terbesarnya senilai 6.750. Selanjutnya kita ambil ke poin di atasnya, yaitu 12, yang dimana 12 di sini juga memiliki dua nilai variabel ya, ada dua, poin 12-nya ada dua, sehingga pada tahap 12 ini sama seperti yang tahap pertama, kita menginputkan dua nilai sekaligus. Yang pertama adalah pada nilai 12 pada layanan oke, lokasi F, kita menginputkan nilai maksimal yaitu 5.500. Berikutnya pada layanan yes, lokasi B, kita menginputkan nilai 5.000. Hal ini dikarenakan kapasitas keseluruhan layanannya hanya 20.000. Jadi karena sebelumnya kita sudah mengisi 8.000, 2.500, dan 6.750.000 sebelumnya, jadi kita hanya bisa menginputkan sisanya yaitu senilai 5.000 pada poin layanan yes untuk lokasi B. Berikutnya untuk langkah-langkah selanjutnya masih digunakan metode yang sama, yaitu kita mencari nilai terkecil setelah 12 dan angka-angka berikutnya, sehingga tabel yang diperoleh adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita menghitung nilai Z-nya. Baik, dari perkalian dan juga penjumlahan sehingga didapatkan untuk metode
Oke, baik. Dari hasil tabel berikutnya, maka di sini kita menghitung nilai Z-nya menggunakan penjumlahan dan juga perkaliannya, sehingga pada nilai untuk metode least cost ini kita mendapatkan nilai Z sebesar 1.073.500. Oleh karena itu, sebagai perbandingan, dari dua metode yang telah kita gunakan untuk menentukan solusi awal didapatkan bahwa nilai terkecil, nilai Z terkecil diperoleh dari metode Northwest Corner. Sehingga untuk langkah selanjutnya yaitu optimalisasi, kita menggunakan hasil dari metode Northwest Corner tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stepping stone untuk optimalisasinya. Bisa tolong diperbesar? Oke, langsung ke bawah saja yang ini. Oke, jadi berikut adalah metode optimalisasi yaitu menggunakan stepping stone. Jadi stepping stone ini kita menentukan rute yang dimana rute ini harus tertutup dan rute ini harus dimulai dari kolom-kolom yang kosong yang terdapat pada hasil tabel solusi awal yang telah kita dapat sebelumnya. Oke, berikut ini kita akan mulai dari menentukan rute untuk kolom kosong pada layanan Yes. Yaitu yang pertama kita mulai dari lokasi D pada layanan Yes. Dimulai dari nilai kolom bernilai 18. Rutenya dari lokasi D Yes yang C baru turun ke bawah ke reguler C. Lalu kita bergerak ke kanan lagi ke reguler yang D. Jadi pada rute yang pertama untuk kolom nilai 18 ini saya tandai dengan warna biru, rute yang berwarna biru. Baik, jadi setiap rute ini setelah saya tandai dengan warna yang berbeda-beda, jadi dapat dilihat rute-rutenya dari mana saja. Setiap rute dari stepping stone selalu dimulai dari kolom yang kosong. Oke, selanjutnya bagian perhitungan yang di bawahnya ini, berdasarkan rute yang telah kita dapat tadi, maka kita dapat menghitung nilai pengurangan biaya yang memungkinkan. Dimulai dari rute yang berwarna biru, yaitu 18 dikurang 15, ditambah 21, dikurang 28 sama dengan minus 4. Hal ini bisa didapat dari nilai-nilai positif negatif setiap rute. Jadi pada kolom awal langkah stepping stone itu selalu bernilai positif, yaitu pada kolom kosongnya selalu bernilai positif. Jadi setiap bergerak ke kolom yang lain, maka dia akan bergantian dari positif menjadi negatif, positif, dan negatif. Begitu seterusnya. Jadi untuk nilai rute-rute berikut ini dapat dilihat hasil untuk rute yang berwarna biru adalah minus 4. Hasil dari rute yang berwarna merah adalah 12, yang hijau adalah 6, hitam adalah 7, dan yang jingga adalah minus 2. Selanjutnya, untuk kolom kosong pada lokasi layanan reguler, kita masih menggunakan metode yang sama, yaitu menentukan rute tertutupnya. Selanjutnya, menghitung nilai dari rute tersebut. Turun ke bawah. Lagi. Terus. Oke. Jadi berdasarkan hasil tersebut terdapat pengurangan biaya yang
bernilai minus 4, yaitu pada layanan YES di lokasi B. Sehingga dialokasikan pengurangan biayanya menjadi poin berikut. Kita kembali ke atas. Lagi ke poin yang di paling atas. Berikut ini. Jadi, tabel yang didapat dari hasil pengurangan biaya tersebut didapat dari kita menentukan nilai minus terbanyak pada hasil perhitungan yang telah kita lakukan untuk setiap sel kosong yang ada pada tabel, yang dimana dari keseluruhan sel kosong tersebut, nilai minus terbesar itu kita dapat pada rute yang berwarna biru, yaitu pada layanan YES, dan lokasi D, minus 4. Sehingga kita mengalokasikan pengurangan biaya berdasarkan rute berikut ini. Jadi pada rute yang berwarna biru ini, dapat dilihat bahwa nilai kolom awal itu selalu bernilai positif, seperti yang telah saya katakan sebelumnya. Maka dapat dikatakan poin 18 ini merupakan nilai positif, 15 merupakan negatif, 21 merupakan positif, dan 28 merupakan negatif. Jadi dari antara keempat nilai ini, dapat kita tentukan yang mana nilai negatif terbanyak. Oh, ternyata nilai negatif terbanyak itu didapatkan dari antara nilai poin 15 dan 28. Nilai negatif terbanyaknya itu diperoleh pada nilai 28. Sehingga untuk pengurangan biaya, kita alokasikan pengurangan biayanya sebesar 28. Jadi pada kolom yang kosong pada layanan YES lokasi D untuk poin 18 ini, kita menginputkan nilai 28. Berikutnya pada poin variabel 15 yang bernilai 1750, kita mengurangkan dengan nilai negatif terbanyak tadi, yaitu senilai 28. Jadi 1750 dikurang 28. Berikutnya, yaitu nilai variabel 21, yang dimana 21 ini merupakan nilai positif, yaitu penjumlahan. Jadi pada nilai untuk variabel nilai 21 yang yaitu 4750, kita jumlahkan dengan 28. Berikutnya yang untuk nilai variabel 28, yaitu yang terakhir, karena nilainya minus, maka nilai yang berada di dalam kolom tersebut dikurangkan nilai 28, sehingga tabel yang diperoleh adalah yang telah kita lihat tadi. Jadi, dari tabel berikut, kita masih harus mengecek kembali apakah masih terdapat nilai minus di dalam rute lintasan setiap kolom kosongnya. Baiklah, mari kita cek untuk kolom kosong pada layanan YES. Oke, jadi dari rute berikut sebenarnya tidak memiliki terlalu banyak perubahan dari rute yang sebelumnya. Yang berubah hanyalah pada tujuan setiap arahnya dari yang awalnya. Rute awalnya mereka, contohnya pada nilai variabel 14 ini, awalnya rutenya yaitu 14 ke 15, selanjutnya ke 21, kemudian ke 22. Namun untuk bagian ini rutenya berubah karena telah terjadi alokasi pengurangan biaya untuk tabel sebelumnya. Jadi untuk rute yang baru ini adalah dari kolom 14 ini menuju 18, selanjutnya menuju 28, dan juga 22. Adapun rute-rute yang lain dapat dilihat berdasarkan garis panah berikut. Oke, selanjutnya. Dari hasil berikut, itu terdapat hasil pengurangan
biaya, yaitu sebagai berikut. Jadi hasil pengecekan ini kita sudah tidak memiliki nilai minus di dalam setiap lintasannya. Adapun mengapa kita tidak mengecek untuk kolom kosong pada layanan reguler dan juga layanan YES, hal itu karena rute lintasannya masih sama seperti yang sebelumnya. Jadi rute-rute tersebut tidak terpengaruh oleh perubahan alokasi dari tabel berikut. Sehingga pada layanan YES dan juga ralat pada layanan reguler dan juga OK sebelumnya, dikarenakan tidak terdapat nilai minus, maka untuk yang saat ini pun tidak terdapat nilai minus. Jadi, untuk kolom kosong pada layanan YES ini, kita sudah tidak menemukan lagi nilai minus untuk setiap lintasannya. Seperti lintasan yang pertama yaitu bernilai 2, yang kedua yaitu 10, yang ketiga yaitu 11, dan juga yang keempat yaitu 2. Dikarenakan tidak terdapat nilai minus di dalam setiap lintasannya lagi, oleh karena itu tabel berikut sudah dianggap optimal, sehingga untuk pencarian nilai Z bisa didasarkan pada tabel berikut. Oke, baiklah, sekian penjelasan saya mengenai langkah-langkah solusi awal dari Northwest Corner, least cost, dan juga optimalisasi stepping stone. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ica atas penjelasannya dari hasil dan pembahasan pada proyek ini. Setelah kita mendengarkan penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan, di sini kami mengambil sebuah kesimpulan bahwa dalam penelitian ini kami mengidentifikasi masalah distribusi barang di PT Gen E yang mengakibatkan biaya distribusi yang tinggi dan keterlambatan pengiriman. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami mengidentifikasi beberapa metode transportasi yang diterapkan, yaitu termasuk NWC, less cost, dan juga optimalisasi menggunakan metode stepping stone. Dari hasil analisis tersebut, kami menemukan bahwa penerapan metode transportasi tersebut dapat membantu mengurangi biaya distribusi dengan signifikan. Baiklah, demikian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.